Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengukuran laba. Yang pertama yaitu konsep laba. Laba merupakan parameter paling penting dari kinerja keuangan perusahaan. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana menentukan laba dengan melaporkan komponen pentingnya sebagai pos terpisah. Terdapat dua konsep alternatif laba, laba ekonomi dan laba permanen. Yang selanjutnya yaitu pengukuran laba akuntansi, pendapatan dan keuntungan. Pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk produktif yang diperoleh yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan. Pendapatan ini meliputi arus kas masuk seperti penjualan tunai dan arus kas masuk seperti prospektif seperti penjualan kredit. Keuntungan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang diperoleh yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang berlangsung. Perbedaan antara pendapatan dan keuntungan didasarkan pada aktivitas bisnis yang sedang berlangsung menghasilkan pendapatan. Pendapatan tetap diharapkan ada untuk kelangsungan hidup. Sebaliknya, keuntungan tidak diperoleh secara berlangsung. Beban dan kerugian. Beban merupakan arus kas keluar yang terjadi, arus kas prospektif atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang berlangsung. Kerugian adalah penurunan aset neto perusahaan yang timbul dari operasi yang tak terduga atau yang mendadak di suatu perusahaan. Contohnya adalah kerugian atas penjualan efek investasi dan penurunan goodwill. Klasifikasi dan pengukuran laba. Laba dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Yang pertama, berulang dan tidak berulang. Timbul karena kebutuhan untuk menentukan komponen laba permanen dan sementara. Yang kedua, operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan pengukuran laba suatu perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi normalnya. Laporan laba rugi umumnya melaporkan 3 pengukuran laba alternatif. Yang pertama, laba neto, dimaksudkan untuk mewakili hasil akhir pengukuran laba yang dihasilkan dari transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Yang kedua, penghasilan komprehensif, mencerminkan hampir semua perubahan ekuitas selain yang berasal dari aktivitas pemilik, seperti dividen dan penerbitan saham. Yang ketiga, laba dari operasi dilanjutkan, merupakan pengukuran yang tidak memasukkan pos tidak berulang, seperti pos luar biasa, dampak dari operasi dihentikan. Kegunaan laba operasi dari suatu tujuan penting dalam keuangan perusahaan. Tujuan penting tersebut adalah pemisahan aktivitas investasi dan operasi seperti penganggaran modal dari aktivitas pendanaan seperti peminjaman uang atau pembayaran dividen. Pentingnya penghasilan komprehensif untuk analisis timbul karena laba tersebut merupakan proksi akuntan untuk laba ekonomi. Penghasilan komprehensif lebih dipilih daripada laba neto, karena laba neto tidak dimaksudkan untuk memperkirakan laba ekonomi maupun laba permanen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pendapatan dan juga keuntungan. Banyak orang mengatakan bahwa pendapatan dan keuntungan itu
artinya sama, tapi ternyata berbeda. Nah, pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan aset dari penyelesaian liabilitas akibat dari operasi utama atau pusat yang masih berlangsung. Sedangkan kalau keuntungan itu merupakan kenaikan aset neto atau ekuitas akibat dari transaksi periferal atau insidental perusahaan. Untuk perbedaan antara pendapatan dan keuntungan tergantung pada aktivitas bisnis biasa perusahaan. Oleh karena itu, analisis memperlakukan pos ini secara berbeda. Misalnya, pendapatan diharapkan akan terus berlangsung, sementara keuntungan tidak. Maka perbedaannya menjadi penting. Selain itu, penting juga untuk memahami kapan perusahaan mengakui pendapatan dan keuntungan. Yang kedua yaitu panduan untuk pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan akrual yang tidak tepat dapat memiliki satu dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama ada jika perusahaan mencatat pendapatan lebih awal atau terlambat, maka pendapatan akan dicatat pada periode yang salah. 2. Jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum kepastian yang wajar, maka pendapatan mungkin akan dicatat dalam satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik di lain periode, yang akan menimbulkan penyajian laba yang terlalu tinggi atau terlalu rendah di periode berikutnya. Umumnya pendapatan ini diakui jika direalisasi dan juga diterima. Untuk kedua dampak ini memberikan pengaruh yang kurang baik dalam pengukuran laba. Selain itu ada cara untuk mengatasinya, yaitu akuntansi menerapkan aturan ketat dan konservatif terkait pengakuan pendapatan. Untuk yang ketiga yaitu penerapan kriteria pengakuan pendapatan. Di sini dibagi menjadi 6. Nah, untuk yang pertama, ketidakpastian dalam penagihan pendapatan. Perusahaan menggunakan provinsi atau penyisian piutang yang diragukan atau tidak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian dalam penagihan piutang dari penjualan kredit. Ketika piutang tidak dapat ditagih, maka perusahaan akan menangguhkan pengakuan pendapatan hingga kas dapat ditagih. Untuk yang kedua yaitu pendapatan ketika terdapat hak pengembalian. Jika pembeli memiliki hal pengembalian, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya dalam kondisi sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, harga secara substansial tetap atau dapat ditentukan saat tanggal penjualan. Yang kedua, pembelian berkewajiban membayar kepada penjual. Yang ketiga, kewajiban pembeli tidak berubah meskipun terjadi pencurian atau kerusakan produk. Yang keempat, pembeli memiliki substansi ekonomi terpisah dari penjual. Yang kelima, pembeli memiliki kewajiban signifikan untuk kinerja masa depan terkait penjualan. Dan yang terakhir, pengembalian dapat diestimasi dengan wajar. Nah, untuk jika kondisi ini terpenuhi, pendapatan penjualan dan biaya penjualan dicatat, tetapi dikurangi untuk mencerminkan estimasi pengembalian dan biaya terkait. Jika ini tidak dipenuhi atau pengakuan pendapatan akan ditunda. Untuk yang ketiga, pendapatan waralaba atau franchise. Pendapatan akan diakui ketika semua jasa material atau kondisi yang terkait dengan penjualan secara substansial telah dilakukan atau dipenuhi oleh pemberi waralaba. Nah, hal ini juga berlaku untuk fee waralaba yang masih berlanjut, penjualan produk yang masih berlanjut, agen penjualan, waralaba yang dimiliki kembali, biaya waralaba, pendapatan gabungan, serta hubungan antara pembeli waralaba dan penerima waralaba. Untuk yang keempat, yaitu pengaturan pembiayaan produk. Di sini merupakan kondisi di mana pihak yang menanggung resiko dan imbalan kepemilikan mengalihkan persediaan kepada pembeli dan setuju untuk membeli kembali produk pada harga tertentu selama waktu tertentu.
Misalnya, jika perusahaan mengalihkan atau bisa dikatakan menjual persediaan kepada perusahaan lain dan pada saat yang sama setuju untuk membeli kembali persediaan di kemudian hari, transaksi ini kemungkinan menjadi pengaturan pembiayaan produk dan bukan penjualan dan pembelian selanjutnya atas persediaan. Pada intinya, jika pihak yang menanggung resiko dan imbalan kepemilikan mengalihkan persediaan kepada pembeli dan dalam transaksi terkait setuju untuk membeli kembali produk pada harga tertentu selama waktu yang tertentu, atau menjamin harga penjualan kembali atas penjualan produk itu kepada pihak ketiga. Ini merupakan pengaturan pembiayaan produk dan dicatat seperti pembiayaan tersebut. Pada kasus seperti ini, persediaan tetap berada pada laporan penjualan dan penjualan tidak mengakui pendapatan. Yang kelima, ada pendapatan berdasarkan kontrak. Penjualan dan laba bruto diakui ketika pekerjaan telah dilaksanakan dan didasarkan pada hubungan antar biaya aktual yang dikeluarkan dan estimasi biaya total saat penyelesaian. Akuntansi atas kontrak konstruksi jangka panjang seperti bangunan, pesawat, kapal, atau alat berat memiliki permasalahan konseptual dalam penentuan pendapatan dan keuntungan. GAAP mensyaratkan perusahaan untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian jika terdapat estimasi yang wajar untuk biaya penyelesaian kontrak serta progres terhadap penyelesaian kontrak. Nah, metode estimasi lain yang dapat diterima didasarkan pada unit yang diselesaikan itu ada estimasi teknis atau unit yang diserahkan. Yang keenam, ada pendapatan yang belum diterima. Ketika pendapatan dapat direalisasi namun belum diterima sampai periode tertentu. Contohnya seperti kontrak garansi produk atau kontrak perawatan perangkat lunak. Nah, di sini ditulis dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas yang disebut pendapatan yang belum diterima. Nah, pada kondisi ini, pendapatan itu diakui secara proporsional selama keseluruhan periode kontrak. Logika dari perlakuan akuntansi itu, meskipun pendapatan pada kasus ini dapat direalisasi, pendapatan tersebut belum diterima sampai periode layanan kontrak berakhir. Untuk, begitu. Yang selanjutnya ada implikasi analisis pengakuan data. Pencatatan pendapatan itu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam penentuan laba. Nah, pendapatan harus tidak diakui sampai yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi cukup untuk mendanai pelayanan utang dan dividen. Nah, untuk yang kedua, investasi perusahaan dalam entitas pembeli dapat atau bisa segera dikonversi menjadi kas dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut dalam bentuk jaminan utang atau perjanjian lain yang mensyaratkan untuk membuat investasi tambahan pada entitas pembeli. Jumlah dari pendapatan tangguhan, termasuk pendapatan bunga atau dividen yang ditangguhkan, umumnya diungkapkan dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang akun aset terakhir. Nah, catatan atas laporan keuangan biasanya memberikan deskripsi atas transaksi seperti itu termasuk komitmen dan kontingensi serta metode akuntansi yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu beban tangguhan. Pengertian beban tangguhan. Beban tangguhan merupakan biaya yang telah terjadi dan akan ditangguhkan karena beban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Contoh dari beban tangguhan adalah biaya penelitian dan pengembangan serta pengeluaran piranti komputer. Tujuan dari beban yang ditangguhkan adalah agar dapat mengaitkan manfaat yang diharapkan. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan aktivitas penelitian, eksplorasi, dan pengembangan yang dilakukan di perusahaan. Biaya yang didefinisikan sebagai aktivitas penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. 1. Bahan baku, peralatan, dan fasilitas yang dibeli dibuat untuk proyek penelitian dan pengembangan tertentu, atau aset yang tidak berwujud yang dibeli dan tidak memiliki penggunaan masa depan alternatif. Yang kedua,
bahan baku yang digunakan dalam aktivitas penelitian dan pengembangan, serta penyusutan bahan baku tersebut. Yang ketiga, gaji dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan. Biaya aktivitas penelitian dan pengembangan yang nomor 4 yaitu jasa yang diberikan pihak lain sehubungan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan. Yang terakhir, alokasi biaya tidak langsung di luar biaya umum dan administrasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan. Untuk menganalisis penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dengan menilai kualitas dan nilai potensial dari pengeluaran R&D. Analis harus mengetahui informasi lebih dari sekedar beban R&D periodik, seperti jenis penelitian yang dilakukan, pengeluaran R&D per kategori, kelayakan teknologi, kelangsungan hidup komersial, dan proyek potensial. Beban peranti lunak komputer. Beban peranti lunak komputer merupakan pengembangan peranti lunak komputer yang merupakan aktivitas penelitian dan pengembangan normal. Tujuannya untuk mempermudah pekerjaan. Contoh dalam bidang keuangan dapat mempermudah proses akuntansi di perusahaan. Selanjutnya, yaitu biaya alokasi dan pengembangan pada industri pertambangan. Biaya alokasi dan pengembangan pada industri pertambangan. Badan Pembuat Standar Akuntansi telah mengeluarkan Successful Effort Accounting untuk membatasi keberagaman akuntansi pertambangan. Standar ini meminta biaya eksplorasi kecuali pengeboran sumber eksplorasi dikapitalisasikan saat terjadi. Seiring perkembangannya SEC mengeluarkan pula Reserve Recognizing Accounting atau metode nilai sekarang. Ukuran diskonto arus kas bersih masa depan untuk cadangan-cadangan terbukti. SEC atau Successful Effort Accounting meminta mewajibkan pengungkapan tambahan yang diminta untuk perusahaan publik yang memproduksi minyak dan gas sebagai berikut. Pertama, jumlah cadangan minyak dan gas bukti terbukti. 2. Biaya yang dikapitalisasi terkait dengan aktivitas produksi. 3. Biaya yang berasal dari aktivitas akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan. 4. Hasil operasi aktivitas produksi minyak dan gas bumi. Berikut ini merupakan implikasi analisis industri pertambangan. Dua metode yang digunakan dalam industri pertambangan dapat memberikan hasil yang jauh berbeda. Banyak analis yang lebih memilih successful effort daripada full cost karena lebih baik dalam mengaitkan biaya dan pendapatan dan lebih konsisten dengan praktik akuntansi saat ini. Successful effort mewajibkan hubungan langsung antar biaya yang terjadi dengan cadangan spesifik yang ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi. Sedangkan full cost membolehkan perusahaan mengklarifikasikan antara aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil sebagai aset. Opsi saham karyawan disebut sebagai kompensasi berbasis saham. Dapat dikatakan sebagai bentuk paling umum dari kompensasi insentif. Alasan pemilihan opsi saham karyawan ada dua. Pertama, perusahaan berpendapat bahwa ISO dapat meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepentingan dalam bisnis sehingga dapat menyelaraskan karyawan dan insentif perusahaan. Kedua, ISO dipandang karyawan sebagai media untuk memperoleh kekayaan. Opsi saham karyawan terdiri atas dua kategori besar, yaitu yang pertama insentif. Menguntungkan dari segi pajak, opsi saham tidak dikenai pajak hingga opsi tersebut dijual oleh karyawan. Yang kedua, tanpa kualifikasi, tidak memiliki manfaat pajak dibandingkan dengan opsi kualifikasi. Selanjutnya yaitu biaya bunga. Bunga merupakan kelebihan kas yang dibayar atau dikumpulkan di atas uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga juga dapat dikatakan sebagai kompensasi atas penggunaan uang yang diberikan peminjam uang kepada pemberi pinjaman atas ketersediaannya meminjamkan uang. Nah, maksudnya peminjam uang memberikan kompensasi kepada pemberi pinjaman itu kayak di bank. Kalau di bank kita kredit kan, bank kan minjemin uang ke kita. Nah, otomatis kita punya kewajiban untuk membayar bunga tersebut itu tiap bulannya. Nah, untuk persenan bunganya sendiri itu tergantung kebijakan masing-masing bank. Sebelum kita masuk pada perhitungan bunga, kita harus tahu apa sih beban bunga itu. Nah, beban bunga merupakan biaya bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan karena adanya peminjaman modal.
Nah, beban bunga juga dapat dikatakan sebagai tingkat nominal yang dibayarkan untuk pendanaan melalui utang. Nah, berikut merupakan contoh dari perhitungan bunga. Yang pertama yaitu bunga tetap. Nah, kalau kalian biasanya sepeda motoran, pasti kan ada yang bagi-bagi brosur motor kan. Nah, itu kalau kalian lihat, pasti kalian nemuin kolom-kolom yang menampilkan angsuran yang mesti dibayar tiap bulannya kan. Nah, angka dari angsuran tersebut itu nominalnya itu pasti sama setiap bulannya. Jadi misalnya bulan pertama itu bayarnya itu 700. Lalu bulan kedua juga sama sampai lunas itu nominalnya sama. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Misalnya jumlah pinjamannya itu 240 juta. Kemudian lama pinjamannya 12 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 10%. Lalu bagaimana perhitungan bunga tetapnya? Nah, jawabnya pertama kalian harus mencari angsuran pokok per bulan. Jadi, dari jumlah pinjaman tadi yang 240 juta, itu kalian bagikan dengan lama pinjamannya. Jadi, 240 juta dibagi dengan 12 bulan sama dengan 20 juta untuk angsuran pokok per bulan. Lalu tahap kedua, kalian mencari angsuran bunga per bulan. Nah, caranya kalian tinggal mengalihkan jumlah pinjaman dikali dengan bunga lalu dibagi dengan lama pinjaman. Berarti 240 juta dikali dengan 10% lalu dibagikan dengan 12 bulan. Sehingga diperoleh hasil sebesar 2 juta. Tadi kan udah diketahui angsuran pokoknya kan 20 juta dan angsuran bunganya 2 juta. Nah, untuk mengetahui total angsuran itu harus dijumlahkan antara angsuran pokok dan angsuran bunga per bulan. Jadi 20 juta ditambah 2 juta sehingga angsuran yang harus dibayarkan per bulannya sebesar 22 juta rupiah. Nah, nominal tersebut tidak akan mengalami perubahan karena perhitungan bunga ini menggunakan perhitungan bunga flat atau tetap. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan bunga efektif. Nah, bunga efektif itu biasa diterapkan pada kredit dengan jangka waktu yang panjang atau lama. Nah, alasan bunga efektif itu lebih ditujukan kepada kredit jangka panjang itu karena jangka waktunya yang lama membuat pinjaman itu tidak terburu-buru harus terlunasi. Sementara suku bunga efektif ini semakin lama itu semakin rendah. Jadi berbeda ya sama yang flat tadi. Kalau flat kan tetap bunganya. Kalau bunga efektif itu nanti semakin lama itu akan semakin rendah. Misalnya bulan pertama itu bunganya sebesar 100.000. Nanti tahun kedua bunganya bisa lebih rendah dari 100.000 itu. Semakin lama akan semakin rendah. Nah, untuk perhitungannya, misalnya diketahui jumlah pinjaman sebesar 240 juta. Bunga efektif sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu kredit 24 bulan. Nah, lalu ditanya, berapa sih angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya? Nah, ada rumusnya. Rumus angsuran bunga efektif itu SP kali I dikali 30 hari dibagi 360 hari. SP sendiri itu saldo pokok pinjaman dari bulan sebelumnya. I itu suku bunga setiap tahun. 30 hari itu jumlah hari dalam satu bulan dan 360 hari itu jumlah hari dalam satu tahun. Nah, kita akan menghitung angsuran bulan pertama. Cara menghitungnya, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu angsuran pokok per bulannya itu berapa. Nah,
cara menghitungnya itu jumlah pinjaman dibagi dengan jangka waktu kredit. Jadi 240 juta dibagi dengan 24 bulan, sehingga hasilnya 10 juta. Tahap kedua yaitu mencari rumus angsuran bunga efektif dengan rumus yang tadi, yang SP kali I kali 30 bagi 360. Kita masukkan angkanya. 240 juta dikali I atau bunganya 10% dikali 30 hari dibagi 360 hari, sehingga ketemu hasil 2 juta. Selanjutnya, untuk mengetahui total angsuran pokok harus dijumlahkan antara angsuran pokok per bulan dan angsuran bunga efektifnya. Jadi 10 juta ditambah 2 juta, sehingga ketemu total angsuran sebesar 12 juta. Nah, kita harus mencari sisa angsurannya berapa. Sisa angsuran itu akan digunakan untuk angsuran bulan selanjutnya, karena tadi kan rumusnya kan yang SP itu kan saldo pokok pinjaman dari bulan sebelumnya, sehingga harus tahu sisa angsurannya. Nah, caranya itu jumlah pinjaman dikurangi dengan angsuran pokok per bulan. Jadi 240 juta dikurangi dengan 10 juta, sehingga ketemu hasil 230 juta. Jadi sisa angsuran pada bulan pertama itu sebesar 230 juta. Kemudian untuk angsuran bulan kedua itu cara menghitungnya sama kayak yang angsuran bulan pertama. Angsuran pokok per bulannya itu 240 juta dibagi 24, ketemu 10 juta, sama kan? Nah, ini yang beda, rumus angsuran bunga efektif. Nah, di angsuran bulan pertama, tadi kan SP-nya kan pakai 240 juta. Nah, untuk angsuran bulan kedua itu udah nggak pakai 240. Pakainya yang sisa angsuran tadi, 230 juta. Karena kan SP itu kan saldo pokok pinjaman dari bulan sebelumnya. Sehingga 230 juta dikali bunga 10% dikali 30 hari dibagi 360 hari sama dengan 1.916.666. Lalu kita mencari angsuran pokoknya. Angsuran pokoknya itu dengan menjumlahkan angsuran pokok per bulan ditambah dengan angsuran bunga efektif. 10 juta ditambah dengan 1.916.666, sehingga ketemu hasil 11.916.666. Lalu cari sisa angsurannya, berarti 230 juta dikurangi dengan angsuran pokok per bulan 10 juta, sehingga untuk tahun berikutnya itu SP-nya menggunakan 220 juta. Nah, dapat kita lihat bahwa angsuran bulan pertama dibandingkan angsuran bulan kedua, nilai nominal dari angsuran bulan kedua itu lebih rendah. Tadi kan kalau yang bulan pertama kan kita bayarnya itu 12 juta. Nah, untuk yang bulan kedua itu berkurang menjadi 11.916.666. Untuk tahun-tahun setelahnya juga sama, akan mengalami penurunan karena bunganya juga semakin menurun. Jadi semakin lama kalau bunga efektif itu semakin menurun bunganya. Selanjutnya yaitu kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga diperlukan sebagai bagian dari biaya aset yang sedang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, termasuk aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan oleh pihak lain dengan pembayaran di muka atau berkala. Adapun tujuan dari kapitalisasi yaitu mengukur biaya akuisisi suatu aset secara lebih akurat.
Kemudian, mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang dihasilkan aset. Selanjutnya yaitu analisis bunga. Dalam menganalisis bunga, analisis itu harus menyadari bahwa akuntansi bunga utang konversi saat ini masih kontroversial. Beberapa berpendapat bahwa mengabaikan nilai hak konversi dan menggunakan tingkat bunga obligasi sebagai ukuran bunga akan mengabaikan biaya bunga sesungguhnya. Dalam akuntansi kapitalisasi bunga juga masih diperdebatkan. Beberapa berpendapat bahwa bunga mencerminkan biaya periode dan tidak perlu kapitalisasi. Apapun pandangan orang, analisis kita harus menyadari bahwa akuntansi kapitalisasi bunga masih tidak jelas sehingga mengarah pada keragaman dalam praktiknya. Harus diingat bahwa kapitalisasi bunga itu tercakup dalam biaya aset dan menjadi beban melalui penyusutan dan amortisasi. Untuk menilai dampak kapitalisasi bunga terhadap laba bersih, analisis harus mengetahui jumlah kapitalisasi bunga saat ini melalui penyusutan dan amortisasi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.